Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Vito Saidina Akbar, NIRM 202002078, kelas 6 SIC 2. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pakar mendiagnosa penyakit mata katarak dengan metode Kertainti vektor. Nah, berikut adalah tabelnya. Tabel gejala dan nama gejala. G01 penglihatan kabur, G02 sensitif terhadap cahaya, G03 pandangan berasap, G04 nyeri pada mata, G05 sulit melihat di malam hari, G06 ukuran lensa kacamata yang sering berubah, G07 penglihatan ganda, G08 ada lingkaran putih di sekitar mata, G09 penglihatan warna memudar atau tidak jelas. Tabel 3 jenis mata katarak. Pada jenis mata katarak P01 nama penyakitnya sekunder, P02 sinilis, P03 komplikata, P04 traumatika. Tabel 4 bobot nilai gejala mata katarak. P01 penglihatan kabur, P01-nya 0,8, P02 0,2, P03 0,6, P04 0,4, P05 1,0. G02 sensitif terhadap cahaya, P02 1,0, P03 0,4, P05 0,6. G03 pandangan berasap, P01 0,6, P03 0,8. Berikutnya G04 nyeri pada mata, P03 0,2, P04 1,0. Berikutnya G05 sulit melihat di malam hari, P02 0,2. Berikutnya G06 lensa kacamata yang sering berubah, P02 0,6. Berikutnya G07, P01 0,2, P02 0,6, P04 0,8, P05 0,4. Berikutnya G08 adanya lingkaran putih di sekitar mata, P02 1,0. Berikutnya G00 penglihatan warna memudar atau tidak jelas, P01 0,4, P05 0,8. Oke, masuk ke pembahasannya. Tabel 5. Kaidah atau aturan if penglihatan kabur, G1 N sensitif terhadap cahaya, G2 N penglihatan ganda, G7 dan penglihatan warna memudar atau tidak jelas sekunder. 2. If penglihatan kabur, G1 N sensitif terhadap cahaya, G2 N sulit melihat di malam hari, G5 N penglihatan ganda, G7 N ada lingkaran putih di sekitar mata, G8 dan sinilis. If penglihatan kabur, G1 N sensitif terhadap cahaya, G2 N pandangan berasap, G3 dan nyeri pada mata atau komplikata. If penglihatan kabur, G1 N sensitif terhadap cahaya, G2 N penglihatan ganda, G7 dan penglihatan warna memudar atau tidak jelas, traumatika. Tabel 5 menjelaskan aturan pada setiap penyakit dan gejala. Tabel 5 digunakan untuk penelusuran penyakit pada mata katarak berdasarkan setiap gejala yang diinput. Tabel 6, bobot user. Jawaban user tidak tahu 0,0, tidak yakin 0,2, kurang yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, sangat yakin 1. Pada tabel 6 menjelaskan jawaban user dan bobot dari jawaban yang dipilih user saat berkonsultasi. Tabel 6 digunakan untuk sebagai jawaban user pada pakar saat berkonsultasi. Tabel 07
presentasi kesimpulan. 0% sampai 60% sedikit kemungkinan atau kemungkinan kecil. 61% sampai 79% kemungkinan besar. 80% sampai 99% hasil pasti. 100% pasti. Tabel 7 menjelaskan tentang presentasi dan nilai keyakinan. Tabel 7 merupakan jenis presentasi penyakit sehingga pengguna dapat mengetahui nilai keyakinan dan tingkat presentasi penyakit pada mata katarak. Sebagai contoh penghitungan diagnosa penyakit mata katarak dengan metode Certainty Factor, yaitu untuk penyakit sekunder, if penglihatan kabur, N sensitif terhadap cahaya, N penglihatan ganda, dan penglihatan warna memudar atau tidak jelas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pakar melakukan nilai CF sebagai gejala. Penglihatan kabur sama dengan 1,0, sensitif terhadap cahaya 0,6, penglihatan ganda 0,4, penglihatan warna memudar atau tidak jelas 0,8. Jawaban user, yakin sama dengan 0,8, tidak tahu sama dengan 0,2, cukup yakin sama dengan 0,6, yakin 0,8. Kaidah atau rule yang memiliki 4 premis gejala dipecah menjadi beberapa premis tunggal sebagai berikut. Kaidah 1.1, if penglihatan kabur, dan sekunder. Kaidah 1.2, if sensitif terhadap cahaya, dan sekunder. Kaidah 1.3, if penglihatan ganda, dan sekunder. Kaidah 1.4, if penglihatan warna memudar atau tidak jelas, dan sekunder. Langkah kedua, kaidah atau rule yang baru tersebut kemudian dihitung nilai CF-nya dengan mengkalikan CF pakar dengan CF user menjadi kaidah 1.1 sama dengan 1.0 kali 0,8 sama dengan 0,8. Kaidah 1.2 sama dengan 0,6 kali 0,2 sama dengan 0,12. Kaidah 1.3, 0,4 kali 0,6 sama dengan 0,24. Kaidah 1.4 sama dengan 0,8 kali 0,8 sama dengan 0,64. Nah, berikutnya untuk penyakit selanjutnya, karena lebih dari satu gejala penyakit yang digunakan persamaan CF kombin 1, CF dalam kurung, CF gejala 1, CF gejala 2 sama dengan CF gejala 1 tambah CF gejala 2 kali 1 kurang CF gejala 1 sama dengan 0,8 tambah 0,12 kali buka kurung 1 kurang 0,8 tutup kurung sama dengan 0,8 tambah 0,12 kali 0,2. 0,8 tambah 0,024 sama dengan 0,824. CF alt 1 0,824. CF kombin 2. CF alt 1, CF gejala 3 sama dengan CF alt 1 tambah CF gejala 3 kali buka kurung 1 kurang CF alt 1 tutup kurung sama dengan 0,824 tambah 0,24 kali 1 buka kurung 1 kurang 0,824 tutup kurung sama dengan 0,824 tambah 0,24 kali 0,176 sama dengan 0,824 tambah 0,042 sama dengan CF alt 2 0,866. Berikutnya CF kombin 3, CF alt 2, CF gejala 4 sama dengan CF alt 2 tambah CF gejala 4 kali buka kurung 1 kurang CF alt 2 tutup kurung sama dengan 0,866 tambah
0,64 kali 1 buka kurung 1 kurang 0,866 tutup kurung sama dengan 0,866 tambah 0,64 kali 0,134 sama dengan 0,866 tambah 0,085 sama dengan CFO3 0,951. Maka kesimpulan terakhir, CF penyakit berdasarkan hasil perhitungan CF adalah sebagai berikut. Persentase CF penyakit kali 100 sama dengan 0,95 kali 100 sama dengan 95% terhadap sinilis. Penglihatan kabur G01 kaidah 1 sama dengan CF pakar CF user sama dengan 0,2 kali 0,8 sama dengan 0,16. Sensitif terhadap cahaya G02 buka kurung kaidah 02 sama dengan CF pakar kali CF user sama dengan 1 kali 0,2 sama dengan 0,2. Penglihatan ganda G07 kaidah 3 sama dengan CF pakar kali CF user 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36 terhadap komplikata P03. Penglihatan kabur G01 kaidah 1 sama dengan CF pakar kali CF user 0,6 kali 0,8 sama dengan 0,48. Sensitif terhadap cahaya G02 kaidah 2 sama dengan CF pakar kali CF user sama dengan 0,4 kali 0,2 sama dengan 0,08. Combine 1 sama dengan 0,48 tambah 0,08 kali 1 kurang 0,48 tutup kurung sama dengan 0,5216 terhadap traumatika P06. Berikutnya, penglihatan kabur G01 kaidah 1 sama dengan CF pakar kali CF user sama dengan 0,4 kali 0,8 sama dengan 0,32. Penglihatan ganda G07 kaidah 2 CF pakar kali CF user sama dengan 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48. Combine 1 sama dengan 0,32 tambah 0,48 kali 1 kurang 0,3 sama dengan 0,6464. Dari penghitungan menggunakan metode certainty factor pada masing-masing penyakit diperoleh nilai maksimum CF adalah 0,951 atau 95% penyakit sekunder P01. Dari hasil perhitungan berdasarkan tabel terinterpretasi dengan disimpulkan tingkat keyakinan hampir pasti dan penyakit tersebut adalah penyakit sekunder. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Pakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.